Halo geng, apa kabar? Layar Tube 17 kali ini akan membagikan alur cerita film Susi Susanti Love All, dimana ceritanya berawal dari Susi Susanti kecil. Pada saat itu di Tasikmalaya, kampung Susi sedang diadakan beberapa lomba untuk memperingati 17 Agustus. Susi Susanti didaftarkan oleh ibunya sebagai balerina, tapi pada saat menunggu giliran Susi menunjukkan kebolehannya sebagai balerina, Susi lebih tertarik menonton pertandingan badminton yang diadakan PB Jaya Raya, kepunyaan legenda badminton Jaya Hartono. Apalagi yang bertanding saat itu kakaknya Susi. Jadi begitu nama Susi dipanggil untuk mentas menunjukkan kebolehannya sebagai balerina, Susi hilang. Ibu Susi kebingungan kemana perginya Susi. Ternyata Susi mendatangi ayahnya yang sedang memberi semangat kepada kakaknya yang sedang bertanding. Tapi sayang kakak Susi kalah dan hanya menjadi runner up. Setelah pembagian hadiah, juara badminton saat itu mengejek kakak Susi dengan mengatakan katanya bapaknya atlet tapi mainnya jelek. Kakak Susi hanya diam saja, tapi Susi tidak terima kakaknya dikatakan seperti itu. Susi mendatangi orang yang mengejek kakaknya. Susi menantang orang itu yang baru saja bertanding dan menjadi juara badminton dan mendapat hadiah sebuah raket. Susi mengajak taruhan, jika dia menang raket yang dipegang orang itu menjadi milik Susi. Dan jika Susi kalah, orang itu boleh makan gratis bapau satu rombong. Tantangan Susi diterima, tapi tiba-tiba ibu Susi datang dan langsung menjewer telinga Susi dan akan membawa Susi ke atas panggung, yang mana sedari tadi nama Susi sudah dipanggil-panggil untuk menunjukkan kebolehannya sebagai balerina. Orang itu lalu menertawai dan mengejek Susi. Mendengar anaknya diejek, ibu Susi melepas jewerannya di telinga Susi. Dan pertandingan antara Susi melawan juara badminton setasik pun dimulai, dan pertandingan itu dimenangkan oleh Susi. Setelah pertandingan itu di malam hari, ibu Susi mengatakan bahwa dia kurang setuju Susi menjadi atlet badminton. Bapak Susi mengatakan Susi punya bakat dan tadi dia bisa menang melawan juara setasik. Di saat ibu Susi masih mengomel, telepon mereka berbunyi. Bapak Susi mengangkat telepon. Setelah selesai menerima telepon, Bapak Susi menceritakan bahwa dia baru saja mendapat telepon dari PB Jaya Raya dan Susi diminta trial di Jakarta. Seketika ibu Susi menjadi bangga dengan Susi dan berkata, "Tuh kan untung mamah biarin Susi main." Dan keesokan paginya Bapak Susi mengantar Susi ke Jakarta untuk trial di PB Jaya Raya, kepunyaan Jaya Hartono. Susi dan bapaknya sudah bertemu salah satu pengurus PB Jaya Raya. Susi dan bapaknya bersedia mengikuti semua program pelatihan di PB Jaya Raya. Dan ayah Susi pun pulang ke Tasik dan berjanji akan kembali sebelum Susi pulang ke Tasik. Dan kini Susi mulai berlatih. Hari ini Susi berlatih untuk menguasai pukulan baseline. 100 bola yang Susi pukul, tapi Susi belum juga dapat menguasai pukulan baseline. Susi sepertinya putus asa. Susi meminta waktu untuk beristirahat. Susi mengambil buku catatannya dan menuju keluar. Susi melempar raketnya lalu duduk dan mulai menulis. Tiba-tiba raket itu diambil Bapak Susi yang ternyata belum pulang ke Tasik. Bapak Susi lalu menghampiri Susi. Susi kaget, tiba-tiba bapaknya ada di depan Susi sambil berkata untuk mengajak Susi pulang saja ke Tasik. Susi mengatakan bahwa dia bosan. Susi juga mengatakan kenapa tidak kakaknya saja yang duluan ke sini. Bapak Susi mengatakan karena Susi yang mendapatkan kesempatan pertama berlatih di Jakarta. Dan sayang jika dibuang begitu saja kesempatan itu. Bapak Susi memberitahu Susi bahwa hanya ada satu kesempatan menjadi yang pertama. Dan Bapak Susi meminta Susi menjadi yang pertama atlet badminton yang mendapatkan emas di Olimpiade. Susi tersenyum dan berjanji pada bapaknya. Susi lalu menggambar medali emas di kertas. Lalu kertas itu diberikan kepada ayahnya sambil berkata, karena janji adalah utang, untuk sekarang Susi utang dulu. Esokan hari Susi kembali berlatih baseline. Sudah beratus kali pukulan. Pelatih hanya mengatakan pukulan baseline Susi sudah mulai bagus. Dan Susi disuruh coba sampai 500 pukulan lagi. Susi kesal dan marah hingga mengatakan dari tadi latihannya ini saja, siapa sih yang membuat program pelatihan ini? Pelatih lalu mengatakan jika Susi mau tahu siapa yang buat program, coba lihat siapa di belakang Susi. Susi kaget, ternyata di belakangnya ada Jaya Hartono. Setelah Susi mencocokkan dengan foto Jaya Hartono yang ada di tembok, lalu Jaya Hartono mengajak Susi ketemuan besok jam 5 pagi di depan asrama Susi.
Keesokan pagi mereka pun bertemu. Susi sambil menyuci mendapat nasihat dari Jaya Hartono. Jaya Hartono mengatakan bahwa bakat saja tidak cukup, perlu disiplin fisik dan disiplin mental. Dan Susi harus bisa menguasai emosi dan mental agar dapat menguasai permainan. Dan setelah itu Susi berlatih lebih giat lagi dan bangun lebih awal untuk berlatih. Saat itu tahun 1985, seorang ketua KONI menghadap Pak Sutrisno. Patri memberitahu ketua KONI bahwa sudah 1 tahun Cina jadi anggota Federasi Badminton Indonesia sudah takluk. Patri lalu menanyakan program dari ketua KONI. Ketua KONI mengatakan kalau mereka kekurangan pelatih. Bahkan Cina banyak yang memakai pelatih-pelatih Indonesia. Patri bertanya, kenapa bisa begitu? Ketua KONI mengatakan mereka itu jagoan-jagoan kita pada tahun 1966 yang tidak bisa pulang. Ketua KONI lalu mengatakan jika Pak Presiden mau memanggil mereka pulang, mereka pasti mau. Patri lalu dengan tegas mengatakan untuk membawa mereka pulang. Ketua KONI mengatakan dia bisa membawa pulang asal ada kejelasan status agar mereka bisa bebas beraktivitas. Patri lalu berkata pasti akan diberikan kejelasan status mereka. Dua pelatih dipulangkan dari Cina dan kini sudah tiba di kantor KONI. Seorang pelatih pria mengatakan bahwa mereka memang kelas dunia, tapi bendera mereka masih merah. Ketua KONI mengatakan warna merahnya akan diteruskan, tapi kita tambah warna putih untuk Ibu Pertiwi. Ketua KONI lalu menambahkan bahwa dia lega karena 2 pelatih dunia mau pulang. Pelatih wanita lalu berkata dia lebih lega lagi bisa pulang bertemu ibunya setelah bertahun-tahun tidak bisa pulang. Ketua KONI berkata bahwa negara kita masih butuh banyak tantangan. Dan di tahun itu 2 atlet badminton yaitu Ardi Wiranata dan Susi Susanti menjuarai World Cup Championship Junior dan Susi dipanggil ke Platnas. Pada tahun 1986 Susi datang ke Platnas. Susi disambut Sarwenda atau biasa dipanggil Wenda. Wenda mengenalkan Susi pada Ardi Wiranata. Wenda tidak tahu kalau mereka sudah saling kenal. Lalu Wenda menunjuk seorang pria yang bernama Alan. Wenda menjelaskan banyak wanita menyukai tapi susah banget untuk didekati. Wenda lalu mengajak Susi untuk berkeliling lagi. Susi lalu dikenalkan oleh pelatih mereka. Wenda mengatakan kepada pelatih bahwa Susi pemenang World Cup Championship 3 kali. Karena Susi mendapat 3 medali, pelatih mengatakan akan menaruh posisi spesial buat Susi. Lalu pelatih pergi. Ternyata setelah dilihat Susi ditaruh posisi ke-20. Oke geng, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di part berikutnya.